Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral thullab rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu katsiran wa numajjiduhu katsiran wa nuthni alaihi katsiran ala ma manna wa ma faddala lana minan ni'am. Wa fi hadhihi al-munasabah jama'ana Allah wa iyyakum fi hadzal makan al-mubarak. Wa fi hadhihi al-lahdhah insyaallah sanusghi wa nastami' ila ma alqa fadilatu al-habib Qari Afrizan Khairat. Insyaallah fi hadhihi al-munasabah sayulqi ma yata'allaq bi tazkiyati nufus. Wa qabla dhalik nurahibu wa nuhayyi li habibina hayyakumullah, ahlan wa sahlan bikum fi hadzal ma'had ma'ad Salman al-Farisi. Wa aydan la'afu minkum wa nasta'fu minkum ala tafsirina fi istiqbalikum wa fi khidmatikum. Alhamdulillah, jadi para santri yang dirahmati oleh Allah, kita sudah kedatangan tamu agung. Beliau adalah Al-Habib Qari Afrizan dari Ma'had Al-Fattah ya, Al-Fattah ya, bukan Al-Fattah, Al-Fattah, Al-Fattah Temboro. Dan Masya Allah, sebetulnya lama kita menantikan bisa mendapatkan momen seperti ini, dan dimudahkan oleh Allah di hari ini beliau bisa hadir. Maka para santri yang dirahmati oleh Allah, waktu yang sangat istimewa ini semoga bisa kalian manfaatkan sebesar-besarnya untuk sedikit majelis penambah iman ya. Najlis sa'atan yazdadu imanuna. Ya, kita duduk barang waktu 1 jam, 2 jam, tapi dengan hal tersebut menambah iman kita. Dan insya Allah apa yang beliau sampaikan ini juga materi yang insya Allah penting bagi kita semua. Wa ma'ahwajuna ilaih, begitu besar hajat kita kepadanya, yaitu masalah tazkiyatun nafas. Maka kami berharap betul para santri untuk mendengarkan dengan khidmat dan seksama hingga akhir majelis nanti, dan penting untuk mencatat poin-poin yang mungkin tidak didapatkan kalian di waktu lain dan kesempatan lain. Karena betapa banyak hikmah yang kadang tidak kalian dapat di kutub, tetapi justru kalian dapat dari afwahul masyayikh, dari lisan-lisannya para masyayikh. Nah, maka tulisan itu sangat penting untuk disiapkan agar nanti setiap hikmah dan faedah yang beliau sampaikan bisa betul-betul masuk ke dalam hati antum dan bisa diingat-ingat di waktu yang lain karena tertulis rapi di catatan antum semua. Dan kepada beliau al-waqtu al-makan falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim, amma ba'd. Santri-santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
tahu temanya apa. Oh, Masya Allah. Ini yang penting ini ya, intinya tazkiyatun nufus, bagaimana santri-santri itu menikmati ilmu dan menganggap masa terindah dalam hidupnya itu di pondok. Teman-teman santri bukan Allah Subhanahu wa taala, begitu saja. Teman-teman santri bukan Allah Subhanahu wa taala. Untuk membuktikan sesuatu yang besar itu tidak bisa di tempat yang kecil. Kalau antum ingin tahu harganya berlian atau permata, antum nggak bisa ke warung-warung atau ke pasar, karena di sana tidak ada perkara yang besar. Di sana ada barang-barang receh, ya 5.000 ke bawah. Tapi kalau antum ingin melihat sesuatu yang bernilai besar seperti permata, tempatnya khusus. Maka dunia ini terkadang antum semua tidak melihat keagungan ilmu yang antum cari, Quran yang antum hafal. Nanti antum akan lihat di akhirat. Karena untuk membuktikan hal yang besar harus di tempat yang besar. Terkadang tidak bisa di dunia. Karena yang mengatakan dunia ini kecil itu penciptanya. Qul mata'ud dunya qalil. Dunia ini kecil, sudah kecil sedikit dibagi-bagi lagi. Maka kalau antum ingin melihat Al-Quran yang saya hafal ini, kemuliaannya seperti apa, lihat saja di akhirat nanti. Ketika di padang mahsyar orang-orang berputus asa, namun ketika itu orang-orang tua yang hafal Quran, Allah Subhanahu wa taala letakkan di mimbar-mimbar cahaya, dikenakan mahkota-mahkota. Orang-orang bertanya, ini para nabi atau rasul? Bukan, mereka adalah orang tua santri-santri yang menghafal Quran. Teman-teman santri makan Allah Subhanahu wa taala, antum kalau mondok itu tidak merasakan manisnya mondok atau menikmati program yang ada di pondok ini, maka pondok ini tidak ubahnya seperti penjara. Antum akan merasakan setiap aturan itu bagaikan suatu beban yang mengekang. Pondok kita ini, Salman Al-Farisi, adalah kader umat. Itu kalau datang ke camp tentara, itu dibangunkan jam 3, prit, itu suara seringnya, itu langsung bangun seketika, pakai seragam berbaris, di absen. Fulan bin Fulan, siap komandan. Ada yang masih terpengaruh dengan ngantuknya, jawabnya nggak begitu keras, itu dihukum push up 100, disuruh berdiri sampai siang. Kalau kita tanya sama komandan, Pak Komandan, ini kayaknya hukuman terlalu berlebihan. Cuman gara-gara menjawab panggilan absen tidak begitu lantang begitu, kok sampai disuruh berdiri, dijemur, disuruh pusat 100. Maka komandan bilang, oh, di atas pundak dia ini ada tanggung jawab melindungi negara. Maka sudah sepantasnya dia mendapat hukuman seberat ini. Karena tanggung jawab dia itu adalah keselamatan negara. Dia ini TNI. Maka kita akan memakluminya. Santri itu di pundaknya bukan negara, tapi umat Islam yang lebih besar lagi. Kalau negara, ya puncaknya ya, manusia itu kan paling dia takuti mati kan, hidup mati. Tapi kalau agama kaitannya urusannya adalah surga dan neraka. Kalau sudah agama berarti urusannya surga dan neraka. Teman-teman santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, antum harus buka ini apa simpul yang ada di kepala. Bahwasanya pondok pesantren itu bukan batu loncatan untuk sekolah di luar lagi.
Nanti mau kuliah atau mau sekolah ujungnya ingin menjadi mesin uang orang tua, tidak seperti itu. Dan antum harus tahu, kalau antum sungguh-sungguh di pondok, ini menghafal Quran, menjadi orang alim, pasti hidupnya orang alim ke depan cerah semua. Dalam suatu kitab yang disusun oleh Syekh Abdul Fattah Abu Buddha itu, dalam kitab Sofahat min Sobril Ulama, Sofahat min Sobril Ulama, dulu ada seorang santri, mondok di Mekah Al-Mukarramah. Nah, santri ini sedang kelaparan, dia tidak memegang uang cukup lama. Saking laparnya itu badannya gemetar. Suatu hari ketika dia sudah tidak kuat lagi, dia berjalan. Tengah dalam perjalanannya, dia melihat di tengah jalan ada satu pundi uang. Dia lihat ada satu pundi uang, dia buka, ternyata di dalamnya itu ada untaian kalung permata. Maka dia segera bawa pulang ke kamarnya. Dia perhatikan, ini kalung saya temukan. Ini namanya santrinya ini Ibnu Baz. Dia kelak akan menjadi khotib. Maka setelah dia melihat isi pundi sutra tersebut, dia kembali ke tempat dia temukan. Dia berusaha mencari tahu kira-kira siapa orang yang kehilangan barang di sekitar tempat tersebut. Ternyata benar. Di situ ada orang tua, dia buat pengumuman, barang siapa yang menemukan kalung, barang siapa yang menemukan satu kalung untian dari permata, maka saya mohon dengan nama Allah, tolong kembalikan, karena itu barang yang sangat penting dan berharga bagi saya, dan saya akan berikan imbalan 100 dirham. Maka dia segera menghampiri bapak tua itu. Kemudian dia bertanya, mari ikut saya Pak ke pondok. Dibawa. Kemudian dia tanya, barang bapak yang hilang seperti apa? Nah, ada pundi sutra, warnanya, ikatannya warnanya ini, isinya kalung. Kemudian ditunjukkan, benar ini? Benar. Masya Allah, terima kasih nak. Kamu siapa? Nama saya Ibnu Baz, saya santri di sini. Ketika orang tua itu memberi uang imbalan karena dia mengembalikan, dan ini dia mengembalikan barang dalam keadaan lapar, berhari-hari belum makan. Tapi karena prinsip tekadnya ini bukan milik saya, yang saya harus kembalikan kepada yang berhak, dia kembalikan. Ketika dia kembalikan, orang tua ini memberikan upahnya. Maka dia mengatakan, saya mengembalikan barang memang kepada pemiliknya, saya tidak berhak menerima uang ini. Lah, pengumuman saya, siapa yang menemukannya saya akan berikan. Saya tidak bisa menerima karena memang barang temuan itu, lukotoh itu, ya dikembalikan begitu saja kalau sudah bertemu pemiliknya. Maka orang tua itu menangis, kemudian pergi. Dia pun meneruskan pondoknya, akhirnya hafal Quran, jadi ulama besar. Suatu hari Syekh Ibnu Baz ini mengadakan safar. Waktu itu naik perahu. Di tengah laut perahunya dihantam ombak, pecah kapalnya, semua penumpang mati tenggelam semua, kecuali beliau. Beliau terkatung-katung di lautan, bertahan dengan sebuah papan pecahan kapal tersebut. Akhirnya berbulan-bulan terkatung-katung di laut, terdampar di sebuah pulau. Setelah berapa lama terdampar lagi sebuah pulau. Sampai di pulau dia nggak tahu ini pulau apa. Dia menyandar di pohon. Kemudian sambil menyandar di pohon, dia namanya hafid Quran itu kalau subuhan itu waktu segam langsung deres.
Nyadar bohong langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tengah tutup matanya menikmati bacaan Quran, dan tiba-tiba dikerumuni orang di sekitarnya. Kerumuni orang. Lihat, ada orang bisa baca Quran. Orang-orang kampung. Maka dia, ada orang di sini. Kamu bisa baca Quran? Udah bisa. Oh, ayo ikut kami. Ternyata di pulau itu ada perkampungan. Maka orang-orang kampung bilang, boleh nggak? Di kampung ini nggak ada yang bisa baca Quran. Kami semua Muslim. Bisa nggak kamu ngajarkan anak-anak kami baca Quran? Oh bisa. Nanti setiap anak kami akan memberikan hadiah kepada kamu sekian dirham. Ya kalau mau ngasih silakan, kalau enggak juga tak apa-apa. Ya. Hanya diajarkan, dia punya santri-santri di pulau tersebut. Ajarkan santri-santri, pokoknya semua pada ngaji setor Quran kepada Syekh Ibnu Baz. Maka dia kangen punya mushaf. Maka dia pun menulis Quran dengan hafalannya buat mushaf sendiri. Tulis. Tentunya orang kampung lihat, loh, kamu juga bisa nulis? Nah iya kalau saya juga bisa nulis. Lah sekalian ajarkan nulis juga anak-anak kami. Tambah lagi 1 dirham, tambah lagi uangnya. Ya kalau dikasih enggak juga tak apa-apa. Setelah sekian lama muncul hafid-hafid di pulau tersebut. Tentunya orang kampungnya merayu, Syekh, gimana kalau tinggal di sini selamanya? Oh enggak, saya mau pergi nih. Saya mau punya misi lain. Saya ini terdampar di pulau ini, bukan tujuan saya. Jadi setelah ini selesai saya mau melanjutkan perjalanan saya. Sudahlah saya tinggal di sini saja. Ah, nggak bisa. Saya mau pergi. Akhirnya dibujuk. Saya di sini di pulau kami ini ada seorang wanita cantik sekali. Tidak ada yang paling cantik di pulau ini melebihi dia. Nah kebetulan ayahnya itu sudah wafat dan dia meninggalkan harta yang cukup banyak, nggak ada yang ngurus, dan perempuan ini anak satu-satunya. Gimana kalau saya nikah sama perempuan ini? Tapi jangan pergi ya. Sebentar, tak pikir dulu. Nah, kalau yang ini saya mau. Akhirnya menikah. Ketika selesai diakadkan, dipertemukanlah dengan perempuan ini. Ketika dipertemukan, ketemu begitu, maka mata Syekh Ibnu Baz itu tertuju ke dadanya perempuan itu. Maka disenggol sama orang yang katanya, Syekh, antum itu ulama, masa ketemu istrinya, masa lihat lehernya? Saya nggak melihat lehernya, saya melihat kalungnya. Kalung ini saya kenal. Dulu saya pernah temukan di Mekah kalung ini. Tiba-tiba satu pulau itu takbir bersama, Allahu Akbar. Ada apa? Ini sebenarnya yang punya kalung ini bapaknya perempuan ini. Dan bapaknya perempuan ini pernah cerita, saya di Mekah itu ketemu santri yang begitu jujur. Dan sebelum mati itu bapak itu berdoa, ya Allah, saya begitu terkesan dengan seorang santri yang jujur bernama Ibnu Baz. Ya Allah, kalau enggak kumpulkan saya di dunia, di akhirat, kumpulkan saya di dunia dengan menjadi salah satu keluarga saya. Ternyata kamu datang ke sini, makbul doanya bapaknya. Ternyata benar itu, jadi istrinya. Ya, dapat segala-galanya. Maka para ulama mengatakan, man taraka syai'an lillah awalahu Allahu khairan minhu. Orang itu kalau meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti pasti dengan yang lebih baik dari yang dia tinggalkan itu. Jadi kalau kita tidak ada ceritanya, orang menuntut ilmu ujungnya sengsara itu enggak ada. Dulu saya teringat ketika mondok itu. Akhirnya saya itu pernah dibilang sama ibu, ilmu sudah banyak, udah cukup mondok, udah pinter kamu itu. Kamu apa gak mau kawin seperti yang lain itu?
Nanti kalau kamu mau kasih nafkah ke istri gimana? Kalau kerja gimana? Saya kalau ibu yang bilang tuh nggak bisa bantah, saya diem saja. Tapi ketika itu kebetulan saya disuruh berhenti mondok itu di dapur itu dimarahin. Mata saya tertuju dengan toples. Di situ ada toples gula. Makanya saya bilang sama ibu, Bu, itu semut selalu ada di dalam toples itu. Kapan ada gula, mesti ada semut di situ. Semut aja yang nggak sekolah, Allah jamin rezekinya. Masa saya mencari ilmu agama, Allah sia-siakan saya? Orang kafir dikasih makan, saya ngabdi berkhidmat dengan ilmu agama, ujung-ujungnya saya lapar? Nggak mungkin. Nggak mungkin, Bu. Akhirnya saya terus aja mondok. Alhamdulillah. Nikmatnya mondok itu di mana? Ketika orang itu bersusah payah dalam ilmu, disitulah letaknya indahnya mondok. Jadi mondok itu kalau nyari enaknya, gak usah mondok. Karena mondok itu tempat susah. Dulu ada seorang sahabat mufassir hadil ummah, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ibnu Abbas itu kapan dapat doa Nabi Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil? Kapan? Ketika beliau itu melihat Nabi selalu ke Baitul Khala, ke jeding, dan beliau itu selalu mendapati jeding itu sudah ada airnya. Kok sudah ada airnya? Setiap hari sebelum kapan Nabi masuk Baitul Khala selalu sudah ada air tersedia. Maka beliau bertanya, siapa yang menyiapkan air setiap hari? Abdullah bin Abbas. Maka langsung berkata, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Sehingga ada ulama menyusun khusus tentang tafsir Ibnu Abbas, namanya Tanwirul Minbas fi Tafsir Ibnu Abbas. Dan beliau itu bukan hanya ahli di bidang tafsir, semua fan ilmu. Semua fan ilmu. Nah, Sayyidina Ibnu Abbas ini, Sayyidina Ibnu Abbas itu kalau beliau bangun pagi, kemudian beliau sholat, nanti di depan, setelah pas sholat subuh itu depan rumah sudah ada budak beliau, maula beliau itu berdiri di pintu. Beliau bilang, umumkan, yang mau tanya tafsir masuk. Nanti di depan rumah itu ada sudah ribuan orang menunggu. Yang mau tanya tafsir masuk, tanya dijawab, keluar lagi. Sekarang suruh yang mau tanya fikih. Yang mau tanya fikih masuk. Yang mau tanya bahasa Arab, lughah, masuk. Yang mau bertanya sirah, masuk. Jadi semua fan ilmu bertanya kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Kapan beliau mendapatkan ilmu? Berkah doanya Nabi dan berkah mencari ilmu. Kapan beliau dapat doa itu? Ketika suka berkhidmat, bersusah payah. Maka di pondok itu sebenarnya kalau di Tebulu ada kelas khidmat namanya. Mereka itu anak-anak khidmatan. Jadi selagi di pondok itu antum punya amalan bagaimana melayani santri, menyenangkan teman sendiri, itu nanti ilmu akan mudah datang. Jangan hanya suka dilayani jadi santri itu, tapi melayani diri sendiri dan melayani teman-temannya. Kemudian Sayyidina Ibnu Abbas ini setelah beliau menjadi ulama besar, sehingga orang mengatakan seandainya orang Quraisy itu tidak memiliki orang yang bisa didambakan kecuali Ibnu Abbas, maka sudah cukup Ibnu Abbas sebagai fakhr, kebanggaan untuk bangsa Quraisy. Karena begitu alimnya. Beliau dikenal dengan Ibnu Abbas setelah jadi ulama. Seperti apa beliau mencari ilmu? Beliau rela tidur di depan rumahnya orang Ansor, nggak berani ketuk pintu, nggak berani ketuk pintu, tapi tidur menunggu sampai tuan rumah keluar. Kalau duduk depan penuh dengan debu. Ketika sahabat Ansor keluar dari rumah, beliau menemukan Sayyidina Ibnu Abbas tidur di depan. Ketika lihat, oh ya benar Rasulullah, wahai putra pamannya sepupunya Nabi,
Ada apa engkau di sini? Saya dengar engkau punya satu riwayat hadis dari Nabi, saya ingin meriwayatkannya. Mengapa Tuhan nggak manggil saya? Oh tidak, saya hajar dengan ilmu maka saya datang ke sini. Mengapa nggak mengetuk pintu? Saya tidak mau mengganggumu, saya hanya bisa menunggu keluar. Ini bangsawan, tapi punya semangat ilmu dan berani menghinakan diri untuk ilmu. Maka beliau mengatakan, beliau dalam satu asar beliau mengatakan, zalaltu taliban fa'azaztu matluban. Dulu saya hina mencari-cari, sekarang saya mulia dicari-cari. Jadi kalau kamu itu ingin mulia dicari-cari ilmunya, maka hinakanlah diri kamu untuk mencari ilmu. Nanti akan diburu ilmu oleh seluruh orang yang ada di dunia ini. Dan itu sudah menjadi sunnatullah. Kalau sudah dalam bab tolabul ilmi, nah ini berat. Ini butuh waktu yang lama. Ini di sini dipelajari ta'lim. Di dalam kitab ta'lim kan ada syair. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayatil bayani dukain wa hirsin wa istiban wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Ala la tanalul ilma illa bisittatin, ketahuilah kamu tidak akan dapat ilmu di pondok ini illa bisittatin kecuali dengan 6 perkara. Pertama, zukai, harus pintar. Jadi orang itu harus cerdas. Caranya cerdas itu apa? Kecerdasan itu Imam Al-Bajuri membagi kecerdasan akal itu menjadi 4. Pertama ada namanya akal ghorizi. Akal ghorizi itu adalah suatu akal bawaan manusia. Kalau akal ini hilang, maka orang itu jadi gila. Itu namanya akal ghorizi. Setiap manusia memiliki akal ini untuk membedakan mana yang mendatangkan manfaat, mana yang bisa menghindarkan seseorang dari mudarat. Yang kedua, ada namanya akal kasbi. Akal kasbi ini adalah akal yang diusahakan. Artinya kalau dia itu berpikir, mengasahnya, maka dia akan cerdas. Ini namanya akal usaha. Yang ketiga ada namanya akal wahbi. Akal wahbi itu adalah akal anugerah Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang kalau diberi akal ini dia akan beriman kepada Allah. Makanya orang-orang kafir itu di India itu termasuk negara paling banyak profesornya setelah Palestina. Tapi dia menyembah tai sapi. Tai sapi itu dilumuri. Kalau sapi kencing, dia basuh wajahnya. Dia bilang ini sapi ini lebih menyayangi kita dari ibu kita. Kalau ibu itu hanya memberi susu 2 tahun, kalau sapi lebih lama. Profesor. Nah, yang kuat itu adalah akal kasbinya, tapi akal wahbi dia tidak miliki. Akal wahbi itu jika orang diberi oleh Allah, maka dia akan memahami keagungan Allah hingga dia menerima Islam. Jadi orang kafir itu ada yang pintar, tapi pintarnya itu akalnya akal ghorizi atau kasbi. Tapi akal wahbi hanya Allah berikan kepada orang-orang beriman. Yang terakhir ada namanya akal syarafi, yaitu akal yang hanya Allah beri kepada Nabi SAW, hingga beliau itu dengan akalnya yang sempurna, semua apa yang beliau tata untuk umatnya menjadi yang terbaik. Semua syariatnya itu adalah penataan yang terbaik. Nah, ini syaratnya santri itu harus pintar. Bagaimana cara biar cerdas? Jangan suka makan barang-barang yang membuat otak itu jadi bodoh. Kalau yang kekinian namanya MSG, monosodium glutamate micin, ya jangan makan ini, goblok nanti. Dia bodoh. Imam Syafi'i itu tidak pernah bersumpah seumur hidup.
Beliau mengatakan, ma halaftu kadziban kuntu an shadiqah. Saya itu enggak pernah bersumpah benar atau salah, itu saya enggak pernah sumpah. Tapi beliau pernah sumpah sekali. Kapan? Ketika beliau mengatakan dalam syairnya, hayatu kata wallahi bil ilmi wal tuqa wa illam yakuna fala i'tibara li dzatihi. Kehidupan seorang pemuda, wallahi demi Allah, fil ilmi wat tuqa, hanya dalam ilmu dan takwa. Wa illam yakuna, kalau dua ini enggak ada, fala i'tibara, enggak usah hidup, mati aja. Mati aja. Enggak ada gunanya hidup. Al jahlu qabla al kuburi kubur, kata para ulama. Orang goblok itu sebelum masuk kubur sudah dihitung terkubur. Wal jahlu qabla al mauti mautun. Orang bodoh itu sebelum mati udah mati, itu orang mayat, zombie gitu. Ketayangan. Hidup itu berharga karena ada ilmu dan takwa. Nah, perangkat orang itu bisa mendapatkan ilmu, dan dari ilmu itu dia meningkat menjadi takwa, harus cerdas. Maka jangan konsumsi barang-barang yang membuat bodoh. Termasuk sesuatu yang membuat bodoh, melihat salib, kata Imam Abu Thalib Al-Makki di dalam kitabnya Qutul Qulub, beliau mengatakan sesuatu yang menghilangkan hafalan seseorang. Satu, suka melihat salib. Oh, gereja besar sekali, gak usah dilihat. Saya kalau lewat depan gereja saya mau buka, gak usah dilihat, karena melihat salib itu menghilangkan hafalan. Yang kedua, jangan suka baca nama-nama orang di kuburan. Pak Paijo, Pak Parmin, enggak bagus. Itu tajribahnya para ulama. Menurut Imam Ibnu Qayyim, jangan makan apel kecut. Apel tufah khamid, ya, apel kecut itu enggak bagus makan. Kalau Kiai Abdul Karim Nirboyo mengatakan, jangan makan pelirnya kebu. Saya juga jijik juga kalau saya ya. Jangan makan. Intinya jangan makan perkara yang syubhat atau haram, karena itu juga merusak hafalan. Jadi banyak kiat-kiat dari para ulama bagaimana supaya orang itu meningkat kekuatan hafalannya. Nah, di antaranya itu kata para ulama, orang itu suka minyak wangi, ya, itu mencerdaskan otak. Makan ayam muda, kata Imam Qastolani dalam Syarah Bukhari, ya, makan ayam muda itu yazilul aql. Ya. Wah, jangan minta ustadznya harus masak ayam terus. Ini pondok ini, ya. Tapi yang sekiranya mudah kita dapat, pisang, ini kesukaan Imam Malik. Ini menambah kecerdasan. Imam Malik itu kopi sekali makan pisang. Jadi urusan makanan. Nah, kalau amalan gimana? Di dalam tafsir As-Sawi itu disebutkan ada sebuah amalan yang diamalkan oleh para ulama salaf dulu. Antum ya kalau mau silakan ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Itu ulama Imam As-Sawi di dalam tafsir Sawi Hasyiah Jalalain, beliau menulis satu amalan. Kalau mau cerdas itu ambil piring, terus tuliskan, ya tulislah sekiranya ada warnanya gitu ya. Pakai buah naga juga bisa kan? Nggak berpengaruh. Kalau pakai spidol mungkin kamu keracunan tinta, ya. Pakai buah naga. Tulis surat Alam Nasrah komplit. Bismillahirrahmanirrahim. Alam Nasrah lakas sadrak. Tulis. Ini kata Imam Sawi. Kemudian hapus, airnya diminum. Kata beliau, ini mujarrabah, wa hadha mujarrabatun di kalangan para ulama untuk mencerdaskan dan mudah paham dengan ilmu. Itu saya punya adik, itu saya minum. Itu kotak HP-nya kosong, semua dihafal. Orang hafal, cerdas. Nah, jadi kita harus ada upaya kiat-kiat menjaga hafalan kita. Karena bedanya orang alim sama enggak itu di kecerdasannya itu. Maka harus diusahakan. Zukai, istibari, harus sabar. Mondok baru dipeloncotin sedikit sama ustadznya kabur, mau pulang. Pondok itu bukan tempat bermanja. Ini kadang orang yang jiwanya kayak batu ini, terjang oleh ombak kiri kanan enggak berhenti. Ini santri.
Bukan jadi tahu sablak itu kerupuk yang kena air. Nah, jangan jadi mental sablak, kelenyer begitu. Nggak bagus. Santri itu harus mentalnya itu kayak batu karang di tepi laut, terpa ombak tidak goyah. Saya dulu ini sekedar cerita. Saya dulu kalau ngaji sama kiai itu saking kalau sudah salah tasrif, fa'ala yaqulu fa'ala wa ma fa'ala wa fa'ala, itu kan ditanya ilmu nahwu. Kalau salah sedikit, wah itu panjang di mana itu. Nah, dan itu buruk itu kalau sudah terlambat pulang, nasi mesti habis. Karena yang duluan pulang berarti yang duluan dapat. Nggak ada seperti kalau sekarang sudah ada jatah-jatah. Zaman saya dulu siapa yang duluan, oh dia yang dapat banyak. Nah yang belakang, lah kalau sudah dimarah berarti itu calon setengah jam itu. Waduh, ini udah dapat ini. Itu sampai pegang kitab itu gemeter. Pulang benar, ternyata pakulnya di kamar sudah kosong. Saya gimana ya? Kosong. Maka akhirnya saya itu jalan ke teman-teman yang sekiranya masih ada nasi. Ternyata sudah nggak ada juga. Tidur siang tuh nggak bisa. Lapar, uang nggak ada. Nah harapan saya ketika itu, di depan pondok tuh ada tong warna biru. Jadi anak-anak yang makan nggak habis itu dibuang ke tong itu. Nah nanti sebelum petugas bebek ngambil untuk makan bebek, itu saya tunggu belum datang, tak ambil dulu nasinya. Nah nasi yang sudah dibuang tempat sampah itu, bagian pinggir-pinggirnya tuh sudah kena tanah. Kan kalau tengahnya masih bersih, itu tak ambil, itu yang saya makan. Makan sampah. Tapi demi Allah, detik itulah kenangan paling indah di pondok itu. Karena terhina karena ilmu itu istighfar, kita sabar-sabarkan diri, indah sekali dalam hidup. Pernah suatu hari saya tuh lapar betul, nggak kuat sudah. Akhirnya pergi ke kampung. Kebetulan di kampung itu saya punya kawan tinggal di kampung. Saya assalamualaikum. Oh iya, masya Allah. Sudah makan? Kayaknya dia bisa membaca. Teman sekelas masalahnya. Belum. Makan yuk, makan. Akhirnya saya dibawa ke meja. Di situ ada telur dadar 1 potong sama tempe 2. Yang saya kira mereka, oh ini buat saya waktu itu. Kemudian saya makan. Ayo siapa makan? Setelah saya duduk dulu, alhamdulillah akhirnya kenyang juga ini. Tiba-tiba ibunya datang. Ini siapa yang makan telur di sini? Saya dengar ibu di depan. Allah Akbar, itu saya berarti. Nama teman saya itu dihadik sama ibunya. Kamu nggak mikir, adikmu belum makan. Masya Allah, rasanya lapar saya yang tadi itu nggak ada apa-apanya sama hati saya yang sakit. Kenyangnya saya itu melaparkan orang lain. Allahu Akbar rasanya. Tapi disitulah indahnya pondok. Indahnya pondok di situ. Jadi kalau antum nggak pernah lapar, nggak pernah sakit, nggak pernah susah di pondok, bahkan ciri khas ulama-ulama dulu pondok sudah tidak ada dalam kehidupan pondok pesantren. Terutama yang hidup di kota yang serba manja, aduh itu nggak bisa itu. Harus pondok itu prinsipnya istighfar. Wabul batin punya bekal, nggak ada pondok gratis itu. Wah, saya mau mondok nggak ada. Kitab harus beli, ya bayar uang pondok dan tepat waktu. Karena kalau kamu nggak bayar, kamu makan hak orang lain karena mereka juga bayar. Bisa-bisa makan kamu subhan itu. Wabul batin. Wa irsyadi ustadzin. Mondok itu harus atas bimbingan ustadz, bukan kemauan sendiri. Isinya kerusakan di dunia ini, ada orang alim tapi nggak punya guru. Rusak akhirnya. Orang itu harus punya guru. Wa irsyad ustadz itu yang pencetus teori komunisme. Karl Marx, seorang Yahudi itu mengurung diri 15 tahun dalam perpustakaan, keluar membuat tata negara komunisme. Otodidak.
Akhirnya merusak alam semesta. Apa saja. Ada orang otodidak, ya, baca buku kedokteran, tentunya mau pasang plat, buka praktek. Walaupun nyatanya dikasih obat sembuh, tetap di mata negara ini kriminal. Begitu juga orang alim baca buku, lihat di YouTube terus ceramah, bahaya ini. Walaupun banyak benernya, tetap dia salah di mata syariat. Karena orang alim itu harus punya guru, gurunya punya guru, gurunya punya guru sampai Rasulullah. Itu baru namanya mata rantainya sampai kepada Rasulullah SAW. Yang terakhir, waktu zaman mondok itu nggak ada yang sebulan 2 bulan. Mondok itu bertahun-tahun. Imam Syafi'i itu julukannya Azkar Azkia, pimpinannya orang cerdas. Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan separuh otak orang di muka bumi ini dimasukkan dalam satu otak, jadi otak Imam Syafi'i itu cerdas sekali. Sekali lihat hafal. Itu pun beliau belajar bahasa Arab di pedalaman Bani Hudra itu 18 tahun. Sudah lahirnya di Gaza, bahasa Arab, orang Arab, darahnya Quraisy, bahasanya bahasa Arab, cerdasnya gak karuan, belajar bahasa Arab untuk memahami Quran hadis 18 tahun di Bani Hudra. Kita ini orang Jawa, darah Jawa, bahasa Arab juga pletot-pletot, berijtihad. La ilaha illallah Rasulullah itu gimana itu ceritanya? Jadi tidak ada ceritanya belajar ilmu sebentar itu tidak ada. Belasan tahun. Maka terkenal kata-kata Rabi' Ad-Ra'i, seorang ulama besar gurunya Imam Malik bin Anas, beliau mengatakan, seandainya engkau infakkan seluruh hidupmu untuk ilmu, maka kamu tidak akan menguasai sepertiganya ilmu itu dulu bisa. Karena ilmu itu begitu luas. Ini syarat-syarat ilmu. Jadi mondokku yang lama sekali injak Salman Al-Farisi, bersumpahlah di depan pondok, saya tidak akan keluar kecuali berhasil. Itu namanya santri. Sekali layar itu kamu kembangkan, pantang mundur, walaupun layarnya itu patah. Ombak seperti apapun kamu hadapi ketika mondok, pantang pemuda itu balik haluan, gak bisa. Laki-laki, kalau kamu merasa laki-laki, terus sampai selesai. Tapi kalau kamu berlipstik, ya silakan pulang sekarang. Karena kita hanya menerima para pejuang. Ya, mondok itu bukan hanya mendidik orang alim, tapi orientasinya orang alim itu tantangannya umat, dan urusan dengan umat itu butuh mental yang kuat. Wallahu ta'ala bishawab. Oke. Mungkin sesi tanya jawab. Baik. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran pada Habib Qari atas apa yang disampaikan, Masya Allah luar biasa. Harusnya dengan apa yang beliau utarakan tadi, hikmahnya langsung naik jadi 100% ya. Iya betul begitu santri. Nah, hikmahnya naik gak ini? Siapa tadi yang kemudian siap mengamalkan bersumpah tidak keluar ma'had kecuali sukses? Angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Saya dulu. Barakallahu fikum. Ini yang belum angkat tangan, belum berani, Ustadz kasih kesempatan kedua. Siapa yang siap bersumpah nggak keluar dari ma'had kecuali ketika dia sukses mendapatkan ilmu, angkat tangan. Yang tinggi, biar nampak. Masya Allah. Ya, aghlabiyah ini. Alhamdulillah aghlabiyah. Ada mungkin akaliyah, ya minoritas. Siapa tahu nanti ke bawah. Karena yang belum angkat tangan 1-2 orang, Masya Allah. Ya, jadi para santri yang dirahmati oleh Allah, ya luar biasa tadi. Memang kita ini dituntut untuk banyak melihat sirahnya ulama. Ya, dituntut untuk banyak membaca sirahnya para ulama. Bagaimana mereka berjuang mendapatkan ilmu,
sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan dan mengangkat derajat mereka. Nggak bisa orang itu dapat ilmu dan kemuliaan kecuali dengan bersusah payah. Ya, tadi disampaikan sudah, ya, bahwa dalaltu taliban wa azaztu matluban. Dan tadi disampaikan al-ilmu lan yu'tiyaka ba'dahu hatta tu'tiya lahu kullan. Itu semua makalah yang juga sebetulnya mungkin kalian pernah baca tapi butuh untuk direnungi. Ya, direnungi kemudian di apa namanya? Dicerminkan kepada diri sendiri, sudah belum sih saya melakukan hal tersebut. Untuk itu session ini ada sekitar 30 menit ke depan kita buka majelis munaqasyah, tanya jawab. Para santri yang ingin menyampaikan sesuatu, bertanya, minta nasihat atau apapun, mumpung beliau kesini. Dan sebetulnya kita berharap nantinya bisa berlanjut ini Habib. Ya, nanti lihat bagaimana waktu dari Habib, tapi kita memang berharap majelis-majelis seperti ini kita perbanyak agar santri-santri kami ini juga bisa lebih kuat himmahnya dalam menuntut ilmu, lebih bersih lagi hatinya, dan semoga mereka nanti ini semua akan bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi perjuangan, bagi tegaknya izzatul Islam wal muslimin. Nah, tafadhalu. Ayo, siapa yang mau bertanya terlebih dahulu? 3 orang angkat tangan. Wahid. Aina Athani Al-awwal khalas. Athani, masyaallah. Athalith, masyaallah. Tafadhal. Tataqaddam huna, oke. Taqaddam, nah, tafadhal. Kenalkan diri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ustaz, nama saya adalah murid tahun ke-6. Ingin bertanya, bagaimana jikalau kita dalam thalibul ilmi itu futur, apa yang seharusnya kita lakukan? Ketika kita mondok itu mesti ada masa-masa namanya futur, kehilangan semangat, masa ya, dan itu wajar. Tapi jangan sampai masa-masa futur tersebut ada bentuk ingin menghibur diri dengan hal-hal negatif. Suatu hari saya datang ke pondok pesantren. Saya nggak usah sebut pondok pesantrennya. Saya masuk pondok pesantren, ternyata di situ di kantin pondok itu ada TV. Nah, kebetulan di depan saya ada santri bawa kitab. Nah, saya berhentikan, kemudian saya tanya, "Afwan, saya mau tanya, saudara, itu TV pondok apa itu TV-nya orang luar yang membuat kantin di dalam?" Terus dia bilang, "Oh, itu punya pondok dan itu diletakkan di kantin." Sepertinya dia tahu maksud saya. Kemudian dia bilang, "Itu daripada dia nonton TV di luar dan dia tidak bisa dikontrol apa yang dia tonton, mending pondok menyediakan tontonan di kantin dan itu bisa dikontrol pondok." Sampai sini saya paham.
Saya bisa Bang. Oh, ya. Tapi yang membuat saya agak gitu berdalil. Idza ta'arada mafsadatani ruya min akhafihima. Dia pakai usul fikih. Padahal saya itu guru usul fikih bertahun-tahun. Idza ta'arada mafsadatani ruya min akhafihima. Jadi kalau ada dua mafsadah, maka ditimbang yang paling ringan resikonya. Jadi ada di pondok itu resikonya lebih ringan. Maka saya jawab, kenapa kamu nggak pakai kaidah yang ini? Ad-darar la yuzalu bid-darar. Resiko itu tidak bisa dihapus dengan resiko yang lain. Nah, jadi kita jangan mencari pengalihan masa futur dengan hal-hal negatif. Maka dengan adanya furusia, dengan adanya memanah, dengan adanya pokoknya yang sifatnya masih mubah untuk mengisi masa futur itu bagus. Saya punya teman namanya Ustaz Idrus Romli, itu kawan saya. Ustaz Idrus Romli itu main ke rumah, ngobrol sama saya. Saya bilang buku-buku hantu itu referensinya banyak, apa benar atau enggak? Iya saya baca. Alhamdulillah saya diberi kemampuan oleh Allah menghantarkan kitab 200 halaman itu hanya 2 jam. Dan dulu di pondok itu saya kalau lapar karena lama dapat kiriman, saya masuk perpustakaan dan ketika saya sudah buka kitab, laparnya hilang. Ini orangnya masih hidup, nggak usah cari contoh Imam Bukhari, terlalu jauh. Masih ada orang yang betul-betul ta'amuk dalam ilmu hingga alah gampang aja, kamu main nonton bola tuh lapar tuh hilang tuh. Kalau orang yang hobi bola, orang sedang main catur, hobi catur, itu hilang lapar haus itu ketika dia fokus main catur. Kenapa dengan kitab gak bisa? Ada satu Gus Abdullah namanya, beliau putranya Kiai Muhajir dari Surabaya, itu mondok di Tembung. Nah, sedang baca kitab di depan Kiai. Nah, truk pondok itu salah atrem karena baru belajar yang megang truk, nabrak itu kamar, ambruk kamar itu, dia masih tetap baca kitab begini terus sampai hati itu loh, kenapa ini? Jadi saya ketemu sama orangnya, saya datang ke ma'hadnya, bener cerita dulu untuk mondok Tembur, iya, tapi itu bukan suatu hal yang istimewa menurut saya, karena orang main catur juga lebih tawajuh dari itu. Saya tawajuhnya beliau itu sampai seperti itu. Jadi orang itu kalau bisa punya hobi untuk mengisi masa futurnya yang kaitannya selalu dalam ilmu. Kalau dia futur dalam menghafal, dia baca kitab, bagaimana kitabnya orang yang dulu menghafal Quran. Jadi jadilah sosok yang pandai memotivasi dirinya, bukan chatting, buka Instagram, lihat-lihat apa begitu. Awalnya sih Masjidil Haram, lama-lama iklan yang haram-haram. Jadi dalam sebuah riwayat itu, satakunu fitanun ka qita'il laili muzlim, akan datang fitnah seperti gelapnya malam. Menurut Syekh Abdurrahman Arifi dalam kitab Nihayatul Alam, fitnah seperti lingkup hitam gelapnya malam ini sinyal kata beliau. Jadi menurut ulama mutakhir, artinya kapan ada sinyal, di situ manusia berpotensi untuk bermaksiat. Maka jadikanlah masa futur antum untuk membangkitkan semangat dari masa futurnya itu dengan hal-hal positif. Gitu. Hal-hal positif. Yang paling bagus itu usia, memanah. Bukan karena saya memanah, memang nyatanya begitu. Gitu. Karena memang orang memanah itu nggak bisa susah. Kalau nggak percaya, mana saja. Nggak bisa susah. Tanya sering banget. Ya saya kok. Kecuali kalau nggak ada duit. Ada masa futur. Dan ada makhluk Allah. Ini unik makhluk ini. Nggak kenal orang masalahnya. Makhluk ini namanya sumpah. Bahasa Arabnya al-gham wal-gham. Makhluk yang satu ini kalau datang, duduk salah, berdiri salah.
Di dalam rumah salah, di luar rumah apalagi. Ketemu teman salah, nggak ketemu juga salah juga. Ada duit salah, nggak ada duit lebih salah. Pokok semuanya serba salah. Dan kata Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi, beliau mengatakan, sumpek ini, sumpek suntuk itu akan datang pada diri orang beriman setiap 40 hari minimal 1 kali. Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya orang beriman itu merasakan dunia itu gak enak gitu, supaya dia segera ingat akhirat. Maka Allah kirim makhluknya namanya sumpek suntuk, serba salah. Dan itu tidak ada alasan kalau sudah datang makhluk yang satu itu, supaya manusia itu merasa dia itu dicipta bukan untuk dunia tapi untuk akhirat, dan supaya dia itu tidak betah. Ada kalau terlalu banyak berarti karena dosanya. Tapi kalau masih angkanya normal, setiap 40 hari ya sekali, 2 kali, 3 kali, itu bagus. Tapi kalau terlalu sumpek, akhirnya negak apa bodrek sama spray, nah itu berarti kebanyakan dosa, itu suruh tobat. Jelas ya? Untuk mengisi futur, isilah dengan hal-hal yang lain yang menyenangkan, tapi itu positif. Lebih-lebih lagi jangan keluar dari sunnah, ya seperti memanah, berkuda, dan jangan sekali-kali menghibur hati yang futur dengan kemaksiatan. Karena menghibur hati dengan kemaksiatan itu sama saja mematikan api, tapi justru disiram dengan bensin, justru kobarannya tambah besar. Sumpah berikutnya itu lebih parah lagi. Wallahu ta'ala bishawab wa ilaihil ma'ab. Baik, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Syarifuddin, santri tahun ke-6. Ingin tanya Ustaz, kalau misalkan santri futur terus biasanya pikirannya itu kepada kemaksiatan, kalau enggak melanggar peraturan-peraturan pondok. Nah, bagaimana cara membersihkan hati dari pikiran-pikiran maksiat ini? Orang yang mudah diseret dalam pikiran-pikiran yang aneh-aneh, karena bujang-bujang umur antum ini itu apa ya, terutama kalau tidurnya udah kayak begini, ini kayak parabola ya. Semua apa yang dilihat bisa direklami ulang, dan daya khayalnya itu sulit diputus. Mondok, pulang mondok, nikah, bangun pondok, punya santri banyak, kaya raya, dihormati. Stop, nggak bisa. Dia ingin teruskan itu. Itulah masa muda. Nah, maka orang-orang di pondok, kenapa dia sulit menikmati program yang ada di pondok? Karena dia belum menikmati ilmu. Itu saja. Nah, di mana kuncinya orang itu bisa menikmati ilmu? Sebenarnya ini agak kaget nanti. Sebenarnya letaknya di ilmu nahwu sharaf. Letaknya di situ. An-nahwu abul ulum was-sarf ummuha. Nahwu itu bapaknya ilmu, sharaf itu ibunya. Jadi semua ilmu, kalau antum nggak bisa menguasai alatnya, tumpul, hambar ilmunya itu nggak bisa dinikmati. Dan orang itu kalau di pondok sudah tidak menikmati ilmu, itu seperti burung yang mati kelaparan di lumbung padi. Aneh. Ada di pondok, hidup dalam pondok, dunia ilmu, tapi goblok, kan aneh tuh. Harusnya alim kan? Bagaimana caranya? Nikmatilah ilmu, kuasai ilmu alat. Nanti antum merasa manisnya ilmu. Ilmu nahwu sharaf ini apa dulu ya, ini cerita saya pribadi. Saya sendiri itu dalam ilmu nahwu sharaf agak sedikit dulu hafal Imriti ya, tapi Imriti hafal atas hilang bawahnya, hafal bawah hilang atasnya, mangkel saya tuh. Saya pukul itu Imriti ke kepala saya. Bodoh sekali sih gitu.
Nangis sore-sore, ya Allah, sudah gara-gara nggak hafalan disuruh keluar karena sekali setor 1 bab. Berarti besoknya harus 2 bab. Yang 1 bab aja hafal yang atas, bawahnya hilang. Hafal yang bawah, atasnya hilang lagi. Ya Allah, saya bilang, ini mesti banyak maksiat ini. Akhirnya tapi Allah itu Maha Pemurah. Allah itu tidak melihat hambanya dari segi keturunan, kecerdasan, tapi dilihat dari kesungguhannya itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ayat ini sepakat para mufassir turunnya di Mekah. Berarti ayat ini Makkiyah. Berarti maknanya walladzina jahadu itu bukan jihad. Kata Fudail bin Iyad maknanya apa? Walladzina jahadu fina, orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmu, lanahdiyannahum subulana, aku akan berikan dia petunjuk dengan subul, jamaknya sabil, sabilun, sabilani, subul, jalan dapat ilmu nanti banyak. Entah lewat apa, lewat ketemu teman, lewat mimpi. Saya sendiri termasuk yang polanya itu agak aneh. Suatu hari saya ketemu dengan seorang kiai, namanya Kiai Marsus. Saya belum pernah lihat kiai seganteng itu. Ganteng betul. Kiai ganteng sekali ya, saya bilang. Terus Kiai Marsus itu bilang, ayah saya di Jawa Tengah, julukannya itu Singa Nahu. Oh, hebat sekali. Itu saking terkenalnya dengan ilmu nahu sorofnya, itu sampai beliau itu punya karomah. Kalau baca kitab itu setiap mufradat itu bisa ngomong, saya jadi fa'il, saya jadi fi'il, saya mubtada, saya khobar. Bahkan bisa ngomong deh, kalau kamu jadi hal boleh, nggak bisa karena syaratnya hal itu sohibul harus ma'rifat. Nah, tetangga saya ini nakiroh. Masya Allah, saya ini kan diceritakan putranya. Saya Masya Allah, ini tengah saya stres gara-gara nahu ini, nggak paham-paham. Bahasa ngapal Imriti setengah mati. Maka karena orang pingin gitu, maka saya tanya, makam beliau di mana? Namanya Syekh Satori Umar namanya. Satori itu ahli nahu. Maka beliau tunjuk, itu makamnya. Makamnya itu di tengah pekarangan. Tengah pekarangan sendiri ada pagernya begitu, nggak ada makam yang lain. Maka saya datang makam itu nangis sambil berdoa, ya Allah, saya minta ilmu. Saya tunjuk orang ini, ya Allah, saya minta ilmu yang seperti yang ada di dalam kubur itu. Nangis itu. Pergi, loh, langsung bisa saya baca kitab. Oh lah, begini tuh maksudnya. Setelah itulah saya itu menjadi penanggung jawab nahu di salah satu asrama di Al-Fatah. Dan menjadi fun saya ketika itu. Jadi sebenarnya jalan ilmu itu sudah janji Allah. Lanahdiyannahum subulana. Jalannya bisa dengan ketemu ustadz, ketemu teman. Banyak cara. Allah kuasa. Kalau Allah kuasa mengeluarkan unta dari dalam batu pada zaman Nabi Soleh, Allah juga kuasa mengeluarkan ilmu dari hati kita yang membatu karena dosa ini. Allah kuasa. Masanya walladzina jahadu, sungguh-sungguh apa enggak? Ini masalahnya. Jadi nikmatilah program pondok ini dengan yang paling dasar, ilmu alat. Kalau antum menikmati ilmu alat, Masya Allah, nikmat ilmu itu. Tanya Ustaz Sani kalau nggak percaya. Dan urusan ini urusan rasa, sulit diterangkan kecuali, ya, coba ayo, antum kan belum nikah. Saya mau tanya, gimana rasanya? Antum nggak akan tahu. Dan antum pun kalau tanya gimana rasanya, saya juga sulit menjelaskan karena masalah rasa. Rasa itu nggak bisa diceritakan. Paling-paling cuma bisa dianalogi, dikias. Kamu pernah makan rendang? Pernah. Enak. Pernah minum madu? Manis. Nah, nikah itu lebih enak dari itu. Cuma bisa begitu. Tapi rasanya pelak itu apa bisa? Nggak bisa. Nah, manisnya ilmu itu nggak bisa antum cicip kecuali antum menguasai ilmu nahwu shorof. Kalau belum menguasai ilmu nahwu shorof, aduh, hambar ilmu itu. Nggak ada rasanya, seperti masakan nggak ada garam. Benar. Jadi intinya di situ. Itu untuk nanti kalau antum sudah tahu manisnya ilmu, nah program pondok itu rasanya nikmat begitu.
gitu, untuk mengisi masa futur. Nah, terus bagaimana untuk kenapa pikiran-pikiran kotor datang? Itu ketika gara-gara suka ngelamun dan nganggur. Maka Sayyidina Umar mengatakan, saya paling tidak suka orang yang gak sibuk dunia, juga gak sibuk akhirat, alias nganggur. Karena orang nganggur tuh gampang otaknya diganggu oleh setan, akhirnya berpikir yang enggak. Itulah makna ayat wa idza faragta fansab, abis selesai dalam suatu amal, lanjutkan dengan amal yang lain. Enggak ada kesempatan nganggur, karena arahnya kepada seksual atau apa, lintasan-lintasan yang arahnya kepada kemaksiatan dan lain sebagainya, menjadi hiburan-hiburan lain, keluyuran ke kampung-kampung, mainin PS, main game, apa lain sebagainya lah. Itu kapan? Nganggur. Nah, orang nganggur itu di pondok karena nggak menikmati ilmu. Kenapa ilmu tidak nikmat? Karena nggak bisa nahu sorof. Gitu aja. Itu kasus di semua pondok saya teliti sama. Polanya itu begitu. Masya Allah. Nganggur. Nah, di antara amaliyah ini ijazah dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dari gurunya Mufti Syafi'iyah Mekah, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Kalau pas pikiran antum kotor, misalnya kau pikir, tadi ada yang lewat tadi pakai rok pendek, itu kan itu sulit, hilang rekaman itu. Maka caranya khotir itu dibakar, angkat kepala ke langit, tarik napas, terus lepas dengan lafaz jalallah, Allah, terbakar nanti. Kata beliau, apa hikmahnya? Karena setan itu bersumpah, la'agwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan manusia itu min baini aidihim wa min khalfihim wa min aymanihim min syama'ilihim, dari depan, belakang, kiri, kanan. Yang enggak disebut itu cuma dua, atas sama bawah. Bawah enggak mau karena gengsi, atas karena tempat rahmat. Maka ketika orang dikepung setan, tatap atas, tarik napas, terus Allah, saya kalau naik motor kok disalip perempuan sweat gitu kan, spion aja udah kelihatan. Waduh, repot sih. Tarik nafas, Allah. Karena sekarang saya tanya, kalau ada anjing, kata para ulama, ngelawan setan tuh nggak bisa. Dan semua pikiran-pikiran kotor itu berawal dari bisikan setan. Kalau ada pengembala, kemudian di situ ada anjing untuk menjaga gembalaannya, terus antum lewat, terus anjing itu gonggong, kira-kira gimana cara antum? Kalau dihalau, balik lagi dia. Antum lempar, lari, balik lagi dia. Selama antum halau, dia akan terus datang gonggong lagi. Antum timpuk, pergi, datang lagi. Seperti itu setan. Kita tepis, datang lagi. Kita tepis, datang lagi. Caranya gimana? Bilang aja sama tuannya, Pak Gembala, anjingnya dong. Hush, selesai. Setan itu kalau antum berusaha tepis, datang lagi. Tapi kalau kembalikan kepada pencipta setan, yaitu Allah, selesai nanti, terbakar khotir-khotir itu. Ini amalan dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang diijazahkan dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dari gurunya, yaitu Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Dan itu yang saya amalkan. Sebelum ke penanya yang terakhir, sedikit memang unik tadi ya. Tadi kan disebut bahwa ilmu nahwu itu ilmu dan ilmu sharaf itu umum. Di sini ada yang al-ajrumiyah itu enggak hatam-hatam mutung ya. Jadi kan selesai satu kitab hafal dan syarahnya, nanti diuji gitu. Nah kadang di ujian ini belum standar, suruh ngulang sama ustadznya. Nah, ngulang sekali mungkin masih oke, ngulang 2 kali mulai frustasi, ngulang 3 kali. Nah ini mungkin yang jadi problem. Mujahadatnya ini juga masih kurang bisa jadi, sehingga memang kadang para santri ini ketika ingin mempelajari satu ilmu itu sekedar ingin menyelesaikan tanpa menguasai gitu. Ini tangga ini saya ingin segera lulus saja gitu. Sama seperti ngafal Quran, hanya ingin sekedar khatam saja, tasmi, bukan untuk nanti mengambil makna, faedah, hikmah yang ada dalam Al-Quran. Nah ini juga jadi masalah yang mungkin banyak di santri-santri kami.
termasuk juga tadi saya ketika disampaikan tentang masalah waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kita mengingat kisahnya Abu Hurairah bagaimana kemudian beliau bisa hafal sampai 500 hadis, 5.000 hadis dari Rasulullah SAW. Ya karena mujahadahnya luar biasa. Ngafal nggak hafal dalam kondisi lapar, ya sampai waktu itu kelimpungan, jatuh pingsan gitu kan. Nah tapi sabilnya ternyata didoakan oleh Rasulullah. Didoakan, ya. Betul. Suruh bentangkan lidah, kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW, suruh seperti mengambil sesuatu yang ditimpakan di lidah itu dibawa pulang. Setelah itu tidak pernah lupa. Setelah itu betul. Ya memang subul itu banyak. Jadi kalau Habib Qori tadi nyampaikan pengalaman beliau gitu ya, nanti antum juga akan mendapatkan banyak hal dari subul ini. Ya, kalau kami dulu memang sering dapatnya dari munakosah. Munakosah. Seringnya ketika kita ndak untuk ini ngafal sendiri nggak ketemu, kemudian memahami susah, kita munakosahkan ternyata dimudahkan. Betul. Itu juga diantara pengalaman pribadi. Nah ini mau ditambahkan kira-kira untuk kiat-kiat agar lebih kuat dalam bermujahadah, lebih tahan banting lah. Masa baru sekali ditolak ujian nahwu, atau yang sering memang biasanya lajrumiyah, atau bahkan di level bawahnya yang baru mengambil skill lughah, biasanya kan kita pakai kitab durusul lughah. Iya, durusul lughah. Sekali ditolak sudah mutung. Ada yang parah lagi, ngafal Quran setor 1 halaman, hafalannya tidak standar, ditolak sama musyrik, mutung 1 pekan tidak setoran. Nah ini potret beberapa yang ada di santri kami Bebek. Seandainya ilmu nahwu itu gampang, maka ulama itu jadi gampang. Itu aja. Sekarang saya tanya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ulama itu satu makom. Makom sangat tinggi ulama itu. Sudah menjadi sunatullah. Perkara itu kalau besar, cara mendapatkannya sulit. Kalau antum ingin lamar perempuan di situ-situ tuh, gampang itu. Coba kalau anak raja, nggak bisa, nggak semudah itu. Antum harus punya prestasi menaklukkan ini, menaklukkan itu, memimpin peperangan ini, peperangan itu. Nggak bisa dia bawa seperangkat alat sholat, nggak bisa. Melamar ilmu itu tidak bisa dengan seperti umumnya ilmu dunia. Yang penting ada duit, yang penting lulus, yang penting nggak bisa. Yang penting. Jadi nahwu itu antum harus tahu, memang sulit. Kalau dia mudah, maka jadi ulama itu jadi mudah juga. Orang Arab sendiri itu belepotan itu nahwunya itu. Kita ngomong pakai fusah sama orang Arab, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Arab ini di jeding Masjidil Haram. Iya. Aina Baitul Khala? Sadaqallahul azim, kata dia. Ngeledek dia. Kamu ngaji ya, katanya. Karena dia disingkat-singkat sama dia. Aina baituka? Beten, gitu tuh. Kaifahaluk? Kufluk, begitu aja. Aina huwa? Huwain, begitu. Disingkat-singkat, nggak hancur. Hingga kalau pas saya ke mall di Saudi itu, saya ke mall, terus saya pakai fusah gitu. Kamu hadis temanmu, langsung dia bicara fusha, langsung dia tuh nggak mau nerima, la tadfa. Karena antum tuh dianggap ulama sudah, ini orang yang berpendidikan, nggak sembarangan orang bisa ngomong begini. Karena ngomongnya tertata nahwu sorofnya, dan itu orang yang terhormat lah gitu gampangnya. Jadi orang Arab sendiri itu mengagumi orang yang nahwu sorofnya itu. Maka antum harus tahu, yang antum cari itu memang sulit, maka jangan gampang mutung gitu. Dan yang saya termasuk ini bagus, jurumiyah itu jangan sampai hilang.
Jurumiyah itu almarhum guru saya, hilang udah saya. Saya melihat ulama dari Tunisia, Yordan, di Syekhul Islam, dikala semua muridnya jadi Syekhul Islam. Muridnya itu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Romli, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Syihabuddin Ahmad Al-Qastallani, itu muridnya semua. Muridnya Imam Syekh Zakaria Ansari, Syekhul Islam julukannya. Kitabnya itu tebal-tebal itu, Bururul Baha itu 1,5 meter panjangnya. Iya, beliau mensarahi Bukhari namanya Tuhfatul Bari ala Syarhil Bukhari. Dalam fikih ada, dalam apa saja ada. Mutafannin min kulli funun. Apa aja. Tapi beliau sebagai rektor Azhar, beliau tetap ngajar jurumiyah. Maka orang bilang, "Syekh, sudah Syekhul Islam ngajar jurumiyah, saya nggak akan bisa melupakan kitab tipis yang mengantarkan saya menjadi Syekhul Islam." Syekhul Islam. Kamu yang kamu baca itu, yang kamu mutung-mutung itu diajarkan oleh Grandmaster Azhar yang belajar bahasa Arab, lidahnya lahir di Arab. Jadi apalagi orang Solo mutung ya wajar, cuman jangan putus semangat. Ya mutung itu kalau sekali-kali nggak apa-apa lah. Tapi kalau setelah pertemuan ini awas mutung bener. Nah, jadi antum harus tahu, yang antum anggap sulit itu memang sulit. Menurut orang Arab justru sulit. Jadi kalau antum sudah pasang ini duluan, berarti ya memang sewajar. Tapi yang membuat saya harus maju nih, kalau saya bisa berarti saya jadi orang istimewa. Nah, cuman kedua Ustaz, kiatnya saya itu punya metode dulu karena saya itu penanggung jawab nahwu. Belajar nahwu itu ilmu sendiri, mempraktekkannya itu ilmu sendiri. Nah, jadi dulu saya kalau mendidik murid saya suruh pegang jurumiyah. Misalnya qoma Zaidun. Saya suruh i'rab ini. Jangan lihat jurumiyah, langsung qoma. Qoma fi'lul madi mabniun 'alal fathah la mahalla lahu minal i'rab wa fa'iluhu Zaidun marfu'un wa 'alamatuhu dhammatun zahiratun fi akhirih. Saya i'rab begitu. Nanti kalau ketemu misalnya hal dia nggak tahu, baru buka jurumiyah, cari. Dia cari. Oh, ini ada ibaratnya. Begitu cara bacanya. Jadi tulis ibarat pepatah, begitu dia dapat mengi'rab pepatah itu. Dan jangan langsung fokus hanya jurumiyahnya saja. Jadi setelah dia hatam jurumiyah, dia sudah bisa mengi'rabnya, memahaminya. Nanti dia jadikan itu referensi. Tulis kata mutiara, misalnya innamal ilmu bitta'allum. Innama itu apa? Oh, cari di jurumiyah. Oh, ternyata innama itu termasuk adawatut tahsir. Maknanya hanya. Innamal ilmunya jadi mubtada. Gitu, alamatnya begitu. Suruh cari di jurumiyah itu, buktikan mana ibaratnya. Ketika dia terpacu, apa sih ini khobar apa namanya? Ini khobar mufrad namanya ini. Ketika dia bisa menjawab, ketika dia menemukan lewat jurumiyah itu setiap tantangan soal-soal yang kita ajukan untuk menjawab satu ibarat, nagih itu. Tapi kalau monoton suruh kalamun huwa lafzul murakkabul mufidu bil adwa aqsamu, belenger juga. Saya juga belenger. Enggak asik jadinya ilmu itu. Nah, itu yang saya buat ke murid-murid saya kalau urusan nahwu. Masyaallah. Itu ya. Jazakumullah khairan katsiran, masyaallah. Ini nahwu tadqiqiyah ya. Istilahnya nahwu tadqiqiyah. Kaidah-kaidahnya itu dicoba dipraktekkan langsung dalam bentuk i'rab. Memang mungkin thariqah ataupun metodologi mengajar itu kadang lebih penting dari mengajar itu. Benar sekali. Thariqah itu ahamu minal madah. Masyaallah, jazakumullah khairan. Tadi penanya ketiga mana? Yang terakhir. Sayangnya ini nggak pakai sarung ini, gimana ini? Pakai celana sini. Nggak apa-apa. Ini santri modern ini. Nah, ini kayaknya kan kayak Ustaz TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Syah. Mau nanya amalan-amalan yang meningkatkan semangat kita dalam menulis ilmu. Sekarang amalan-amalan yang
meningkatkan semangat menuntut ilmu. Suatu hari Imam Asy-Syafi'i bertanya kepada gurunya namanya Imam Waqi' bin Jarrah, hingga beliau ungkapkan nasihat ini dalam sebuah bait syair. Syakautu ila Waqi' su'a hifzi wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yuhdalil 'asi. Saya bertanya, meminta petunjuk kepada guruku Imam Waqi'. Syakautu, aku mengadu kepada Imam Waqi' su'a hifzi, mengenai lemahnya hafalanku. Bayangkan, Imam Syafi'i lemah hafalan itu kayak apa sih? Beliau itu punya kebiasaan mengumpulkan potongan-potongan tulang, kertas-kertas kalau musim haji di Mina. Kemudian beliau itu nanti catat kalam-kalam gurunya Imam Malik bin Anas, semua ilmu dicatat hingga numpuk di kamar beliau. Saking banyaknya, ngeluruskan kaki untuk tidur tuh nggak bisa lagi. Maka beliau pikir, wah ini nggak bisa tidur saya kalau begini terus. Buka pintu, beliau pegang kertasnya, buang, ya, buang, hingga hafal semua. Baru beliau tidur. Jadi kekuatan hafalannya itu menghafal tumpukan catatan ilmu segudang, sekamar untuk bisa tidur. Dan beliau itu kalau buka kitab, sohifah satu ditutup, baca, kalau dibuka masuk semua, nggak bisa dibedakan yang tadi yang sebelah sini apa sebelah sini. Saking cerdasnya. Itu pun masih pernah ngadu kepada Imam Waqi' mengenai su'a hifzi. Maka beliau mengatakan, wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau memberikan petunjuk kepadaku agar meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun. Beliau mengabarkan kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada hati yang bermaksiat. Jadi kalau amalan yang tertinggi supaya orang itu terjaga ilmunya, semangat ilmunya, terpelihara ilmunya, bagaimana caranya? Jangan maksiat. Itu aja. Jangan kayak itu, ya nggak tahu itu. Gus Dur itu bilangnya guyon apa gimana itu? Itu Gus Dur itu pernah ditanya, Gus, itu kok saya lihat ustadz-ustadz itu kok malah gampang terjerumus dalam maksiat, itu kenapa? Maksiat ini perempuan itu kok yang kena itu para ustadz-ustadz itu, terjerumus dalam maksiat itu. Gus Dur bilang, loh, yang pantas maksiat itu cuma ustadz, karena yang tahu cara tobatnya cuma ustadz. Waduh, saya bilang, gimana ya Gus Dur? Kalau premis pertama saya nggak setuju sama beliau, tapi kalau yang kedua saya nggak setuju. Orang awam itu kalau maksiat dia nggak tahu cara tobat, bahkan maksiat itu sendiri dianggap taat. Bagaimana mungkin bisa sembuh orang yang racun itu dianggap obat? Kira-kira gimana? Kapan sembuhnya? Nah, orang alim itu tahu dia maksiat dan dia tahu bagaimana cara bertaubat. Tapi bukan terus orang alim itu boleh maksiat, salah kalau itu. Maksiat itu tetaplah buruk untuk siapapun, karena menentang perintah Rabbul Alamin, tetap mutlak, tidak bisa. Jadi persoalan kita ini sebenarnya satu, kemaksiatan. Makanya dulu itu kalau saya ngaji sama almarhum guru saya, kok nggak bisa? Itu beliau tuh begini, maksiat opo to sing mbok lakoni. Maksiat apa yang kalian buat? Kok kalian nggak paham? Jadi bukan yang disalahkan kecerdasan atau program, maksiat. Selalu begitu. Nah, kemudian ketika kita berupaya taubat dari maksiat, nah, cara kedua supaya semangat kita itu selalu terjaga dalam mencari ilmu, cari teman spesial. Mondok itu teman tuh gak sembarangan, kayak cari teman yang betul-betul semangat. Karena kesemangatan itu nular. Rasulullah SAW bersabda, at-tabiatus sarraqah. Tabiat itu pencuri. Kalau kumpul sama orang semangat, ya kita ikut semangat. Coba lihat di pondok itu, nanti yang suka nongkrong di
di Jeding. Ya, ada? Itu kasus lama itu. Syekh Abdul Wahab Sya'roni itu kitab ini umurnya abad ke-10 ya. Syekh Abdul Wahab Sya'roni beliau mengatakan, saya itu aneh di pondok saya itu ada orang santri-santri kumpul di WC. Jadi setan yang goda santri Imam Sya'roni itu masih hidup sampai sekarang. Dan selalu mengumpulkan santri itu, ada yang hobi depan WC. Itu di Temboro juga ada begitu itu. Di mana-mana ada. Jadi ujian pondok pesantren itu rata-rata sama. Rata-rata sama. Saya heran juga itu. Nah, cara untuk menjaga kesemangatan, saya ini cerita. Kalau cerita tuh keenakan yang kita alami. Karena saya berhadapan dengan antum semua. Kita kan nggak online, karena ketemu, maka saya akan cerita ini. Kalau online saya nggak akan cerita. Waktu saya kelas 3 dinia, waktu itu belajar Imriti, saya didatangi oleh seorang teman dari Medan. Dia ini juara umum pondok pesantren Al-Fatah ketika itu, dapat hadiah Bugiyatul Mustarsidin. Insyaallah. Oh, itu sudah sangat besar ketika itu ya, dapat hadiah begitu. Juara umum Al-Fatah Tembur. Tiba-tiba dia bilang begini, nah saya, antum Habib ya? Iya, katanya sih begitu, saya bilang. Kamu mau berteman dengan saya? Kata dia. Saya nggak begitu hobi ngaji seperti kamu. Saya nggak bisa baca kitab, nggak bisa, masih jatuh bangun. Oh enggak, saya mau berteman sama kamu karena kamu zuriyah Nabi. Tapi ada satu syarat kalau mau berteman sama saya. Apa? Saya bilang, kemana saya pergi kamu harus ikut, itu aja. Saya pikir teman sama orang pinter ngaji di pondok terkenal ahli baca kitab, saya nggak bisa, tapi syaratnya ikut dia. Nggak apa-apa lah. Ya, saya siap. Jadi kemana dia pergi saya ikut belakangnya. Dan jadi ini yang saya tunggu. Kamu nggak pernah tanya, maka saya diam aja. Ini teman saya tuh. Sekarang dia jadi ketua MUI di Medan. Masya Allah. Kamu katanya, kamu kan belum bisa baca kitab kayak saya. Sekarang gini caranya, kata dia. Ini kan perpustakaan banyak kitab. Kamu hafal aja judul sama musonefnya. Oh, tugas dia dari pertama gitu. Oh ya, saya baca tuh. Ini kitab ini karena Tarikhul Khulafa karena Imam Suyuti. Saya hafal satu perpustakaan itu. Jadi nggak bisa baca kitab tapi hafal kitab. Jadi kalau duduk sama temen, kitab ini karangannya, keder teman saya. Hebat sekali orang ini. Padahal itu cuma hafal kitabnya sama anunya itu. Nggak baca isinya, ampun, nggak berani saya. Tapi saya pingin sekali bisa baca kitab. Kadang itu ketika di kamar nggak ada orang, itu kitabnya ketua kamar saya tuh saya ambil, saya pakai sarung, pakai baju, terus saya ngaca gitu. Saya tatap diri saya jalan ke belakang, saya mundur, saya lihat dari belakang. Kok pantas sekali saya membawa benda ini ya. Kok pantas sekali saya bawa benda ini. Itu aja luapan keinginan saya pingin senang dengan ilmu. Karena nggak bisa. Akhirnya bertahun-tahun saya berteman sama dia itu. Kerja kami satu aja. Jadi kalau ngelihat kitab itu langsung suruh i'rab. Ada kitab geletak ya I'anatul Talibin. Itu i'rab tasrif. A'ana yu'inu i'anatan masdar. I'anatul Talibin. Talibin jamak muzakkar salim. Ini namanya jumlah idhofi. Jumlah idhofi hukumnya isim pertama ikut amil, isim yang kedua wajib jer. Talibin wajib jer, tandanya ya dengan nun. Jadi apa saja itu dirob, sampai azan tuh nggak dijawab, suruh irob sama teman. Irob azannya, irob azan nggak dijawab. Saking maniak dengan irob, apa jadi irob? Akhirnya ketika sudah kelas 5, waktu itu ngaji Tibyan Imam Nawawi, Tibyan Imam Nawawi ngaji. Setelah itu habis Tibyan, dia suruh saya baca. Lancar saya baca, i'rabnya saya jelaskan begini, saya maknai. Setelah itu dia pegang pundak saya. Pertemanan kita sampai sini. Saya sudah berhasil membuat kamu pintar. Kamu jangan ganggu saya lagi. Berarti selama ini saya dianggap mengganggu sama dia. Kamu jangan ikut saya lagi. Kamu sudah bisa jalan sendiri. Assalamualaikum. Terus pergi. Saya belum pernah temu teman seperti itu.
Dia pergi, tapi saya nggak kuat, saya masih butuh ilmu dia. Akhirnya kami ketemu di Daurah Hadis. Akhirnya dia pencetak rekor menghafal 5.000 hadis, teman saya. Dan dia hafal kitab Bulughul Maram seminggu. Itu Bulughul Maram 1400 kurang sekian. Dia teman saya itu namanya Salim Bukhari namanya. Itu orang Medan, dia hafal kitab Bulughul Maram. Sekarang dia jadi ketua MUI di Medan sana. Itulah bagaimana supaya semangat. Cari teman yang selalu semangat. Nanti kamu ketular semangat. Kalau kamu menunggu datangnya semangat, nggak ada semangat bisa di-download atau jatuh dari langit begitu, nggak ada. Kita harus usahakan, yaitu dengan berteman dengan orang-orang yang semangat. Wallahualam. Jangan nongkrong di WC. Itu kumpulan orang-orang putus asa di situ. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum. Ini kalau majelis seperti ini nggak kerasa waktunya ya. Ternyata sudah jam 10 kurang dan nanti sesi kedua ini gilirannya para asatid majelis dan diskusi sama beliau. Kira-kira mau lagi nggak antum ini? Waduh, ini repotnya gini nih, ketagihan ini sama ilmu antum. Berarti ditagih lagi ke sini. Doakan saya, masya Allah. Gitu ya, bener ya. Jadi semoga Allah mudahkan nanti ada majelis yang berkelanjutan. Entah bagaimana nanti kita natanya, yang jelas kita tetap harus menghormati bahwa beliau juga punya kesibukan yang begitu dahsyat, yang hajat kepada ilmu beliau juga banyak. Tapi kalau kiranya nanti kok Salman Al-Farisi dikasih space, kesempatan khusus ini, masya Allah, bisa, insya Allah. Ya, Habib ini nanti kami tunggu kira-kira di mana, Ustaz? Gak apa-apa, Ustaz. Sebulan sekali, masya Allah. 2 minggu sekali, lebih masya Allah lagi. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Insya Allah. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan dan bisa kita mulai. Yang jelas santri-santri ini sekarang mungkin ngantuk masih punya problem galau macam-macam lah. Tapi namanya satu dinamika dalam berpesantren itu ya seperti itu. Tadi Habib juga cerita bagaimana pengalaman beliau. Nggak semuanya manis, nggak ketika sampai kepada makom beliau sekarang ini ya bukan kemudian tidak ada halangan gitu loh. Jadi antum tuh jangan putus asa ketika punya satu problem, satu masalah, susah ngafal, belum dikirim duit orang tua. Tadi disinggung semua loh sama Habib, masya Allah. Jadi bukan hanya antum orang yang paling nelongso sedunia gitu loh. Kayak nangis sendiri, kayak paling istilahnya paling gak beruntung sendiri. Itu yang kadang menjadikan setan itu mempermainkan hati antum. Akhirnya solusinya suruh keluar pesantren, itu kan bukan solusi.